Ya, halo mitra sepak bola, selamat pagi, sore, siang, ataupun malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Langsung saja saya akan bahas, baru saja Persipura Jayapura kalah 2-3 dari tim tamu Kendal Tornado FC. Kendal Tornado adalah tim promosi dari PNM Liga Nusantara, dan musim ini tampil sangat bagus. Permainan mereka akhirnya bisa meredam serangan-serangan Persipura, bisa menciptakan 3 gol. Meskipun Persipura Jayapura sempat berhasil menyamakan kedudukan. Oke, jadi Persipura Jayapura kembali turun dengan starting line up yang berbeda di sore tadi. Bagaimana Boas Solosa dipasang sebagai ujung tombak, kemudian dua sayapnya ada James Kelly di kanan dan Ramai Rumakik di kiri. Gelandang serangnya adalah Todd Ferre dengan dua gelandang tengah, Taki Matsunaga dan juga Markus Majar. Nah, yang berbeda lagi adalah penjaga gawangnya. Dua penjaga gawang sebelum pekan ketiga, yaitu pekan pertama dan pekan kedua, adalah Ahjib Al-Hakim yang di dua laga clean sheet. 0-0 menghadapi Persipal Palu, 2-0 menghadapi PSIS Semarang. Kali ini menurunkan siapa tadi? Geril Kapoh. Ini adalah kiper asal Tomohon kalau tidak salah. Dan debutnya di Championship musim ini langsung kebobolan 3 gol. Dan ini menjadi kekalahan perdana Persipura musim ini dan kalah di kandang juga. Secara permainan babak pertama memang seperti di 2 pekan sebelumnya, Persipura langsung keluar menyerang, langsung terbuka, langsung mencoba menciptakan banyak peluang. Hanya saja Kendal Tornado ini sangat rapih pertahanannya, mereka solid, kompak defense mereka sangat baik, kemudian safe defense juga sangat luar biasa, sulit ditembus oleh pemain-pemain Persipura. Nah, kemudian Tornado ini bermain dengan hati-hati. Mereka mencoba untuk mencari bagaimana cara untuk melakukan serangan balik yang baik. Kemudian mereka punya momentum serangan balik dan itu dimaksimalkan dengan baik oleh mereka. Meskipun beberapa serangan baliknya itu bisa diredam oleh Persipura, tapi upaya serangan balik yang coba ditunjukkan oleh Kendal Tornado ini sangat sangat luar biasa. Jadi mereka mencoba untuk bermain efektif karena mereka tahu Persipura Jayapura akan bermain dengan terbuka, akan bermain dengan high pressing. Kemudian Persipura Jayapura ini tertinggal lebih dulu ketika ada 1 gol dari Kendal Tornado yang dicetak oleh kapten mereka Dimas Karno lewat sundulan. Dan ini kita melihat bagaimana adanya kelengahan di lini pertahanan Persipura dari skema sepak pojok yang dimiliki oleh Kendal Tornado, tapi Dimas Karno terlepas tanpa pengawalan yang akhirnya bisa menceploskan bola ke gawang dari Persipura Jayapura. Tentunya pertahanan Persipura ini harus bisa lebih solid lagi, terutama dalam duel udara. Tadi juga ada duel udara, ada beberapa momen duel udara yang kalah dari pemain-pemain bertahan Persipura. Berikutnya adalah gol kedua. Gol kedua itu berawal dari kesalahan pemain Persipura. Kalau tidak salah ada satu yang salah passing dan kemudian berhasil dimanfaatkan oleh pemain Kendal Tornado yang bisa melepaskan tembakan ke gawang Geril Kapoh. Ini menjadi gol kedua bagi Kendal Tornado. Nah, gol ketiga pun demikian. Kita langsung bahas 3 gol dari Kendal Tornado ya. Gol ketiga Kendal Tornado pun demikian, yang dicetak di menit 96 di injury time. Dan ini menjadi gol kill the game di pertandingan ini. Lagi-lagi dari kesalahan pertahanan Persipura. Arthur Vieira passingnya salah, bisa dicuri oleh pemain Kendal Tornado. Dan akhirnya Kushedia Haryudo bisa menceploskan bola ke gawang dari Persipura. Game over bagi Persipura ketika Kushedia Haryudo mencetak gol. Nah, kemudian Persipura Jayapura ini kan tertinggal 2-0 di babak yang pertama. Jadi kita berbicara kembali ya ke belakang. Babak pertama Persipura tertinggal 2-0, Persipura sulit untuk menciptakan peluang karena progresi passing mereka jalurnya itu ditutup. Rapat sekali pertahanan dari Kendal Tornado. Mereka mau tidak mau harus melalui sisi sayap. Sisi sayapnya juga crossing-crossingnya berulang kali tidak maksimal, tidak optimal. Jadi gagal untuk menuju ke pemain depan. Kemudian setelah babak pertama usai, tanpa gol bagi Persipura, mencoba untuk berbenah di babak kedua, masuklah Marinus Swanewar. Nah, ini angin segar bagi Persipura di babak kedua ketika mereka mencoba untuk langsung bermain terbuka, dan malahan Kendal Tornado pun di awal babak kedua, mereka punya inisiatif serangan. Dalam 5 menit awal babak yang kedua, Kendal Tornado punya inisiatif serangan, mengancam pertahanan Persipura, dan ini membuat Persipura sedikitnya agak kerepotan. Beruntung, serangan-serangan tersebut bisa diredam dan Persipura menerapkan high pressing. Ketika mereka lepas bola, mereka mencoba untuk recovery ball dengan cepat, itu berhasil, dan kemudian mereka coba untuk menusuk ke depan, menciptakan peluang, akhirnya berbuah gol ketika Marinus Swanewar memanfaatkan umpan Yeter Amohoso dari lemparan ke dalam, dan ada scrimmage di depan gawang dari Yuda, dari Kendal Tornado,
dan dalam posisi yang tepat Marinus mencetak gol. Nah, ini yang tentunya harus terus diupayakan oleh Persipura Jayapura, bisa menciptakan kemelut di depan gawang dari Kendal Tornado seharusnya tadi ya. Karena dengan adanya kemelut, Persipura Jayapura punya peluang untuk mencetak gol. Sedangkan di babak pertama mereka gagal untuk menciptakan kemelut-kemelut tersebut karena lini depannya yang terkunci. Nah, di babak yang kedua ini dengan mendorong Marinus Wanewar ke depan, yang diganti adalah Todd Ferre, membuat Boa Solosa ke belakang. Jadi Boa Solosa menjadi lebih mobile lagi pergerakannya dan tidak terkunci oleh pemain bertahan dari Tornado. Akhirnya Boa Solosa punya banyak ruang dan Marinus Wanewar yang akhirnya ditempatkan sebagai penyerang utama, dan ini membuat Kendal Tornado juga sedikitnya agak kebingungan dengan peran dari Marinus Wanewar ini. Kemudian setelah 2-1, Persipura semakin berada di atas angin, mereka mencoba untuk terus menyerang. Gol kedua pun tercipta ketika Reno Salampesi yang masuk menggantikan Boa Solosa mencetak gol. Dua pemain pengganti berhasil mencetak gol bagi Persipura. Sebuah rotasi permainan yang cukup berhasil menurut saya dari Ricardo Salampesi. Reno Salampesi punya pergerakan yang baik, dia bisa melepaskan dari kawalan para pemain Kendal Tornado dengan bergeser sedikit ke arah sebelah kiri pertahanan dari Kendal Tornado untuk lepas dari bayang-bayang pemain Kendal ya. Dan dia menerima umpan dari Elisa Basna kalau tidak salah, dan full startnya sangat baik, eksekusinya juga sangat baik. Gol kedua bagi Persipura tercipta 2-2, dan ini game on, luar biasa permainan dari Persipura. Namun dalam live reaction dan live commentary saya berulang kali bilang Persipura harus lebih hati-hati lagi dalam 10 menit terakhir. Jangan sampai mereka kehilangan penguasaan bola dengan cukup mudah. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan di area pertahanan sendiri. Karena apa? Karena Kendal Tornado sudah memasukkan pemain-pemain cepat seperti Kushedia Haryono salah satunya. Dan Kushedia Haryono benar saja ketika mendapatkan momen ketika Persipura kehilangan bola dari Arthur Piera yang gagal melakukan passing, yang akhirnya berbuah kesalahan, berbuah blunder. Kushyadi Haryono kan punya pengalaman, punya jam terbang cukup baik di klub-klub sebelumnya, punya insting gol cukup baik, bahkan pernah ke timnas juga. Dia diberikan kesempatan di depan gawang di menit akhir, ya tidak disia-siakan. Dia berhasil mencetak gol dan itu menjadi gol ke the game. Nah, Persipura Jayapura mereka sedang berada dalam sedang berada dalam situasi yang cukup enak untuk menyerang, untuk menciptakan gol, tapi sayang anti klimaks terjadi, mereka justru terkena serangan balik dan terjadi kebobolan begitu. Artinya transisi bertahan harus terus dibenahi. Nah, jadi Persipura Jayapura mungkin PR-nya adalah evaluasi untuk transisi bertahan supaya lebih cepat lagi. Harus bisa mengantisipasi kesalahan-kesalahan elementer terutama yang terjadi di daerah pertahanan sendiri. Itu yang harus terus ditekankan, jangan membuat kesalahan. Padahal tadi kalau bisa bermain lebih pragmatis, lebih simpel lagi, 1 poin mungkin didapat. Karena tadi kondisinya sudah 96, tapi ada satu kesalahan justru di lini pertahanan. Ini yang harus diantisipasi. Di lini depan, bagaimana caranya untuk bisa memiliki pakem yang mungkin bisa terus diturunkan sebagai starting line up, jadi tidak bongkar pasang di 3 lini depan, yang harusnya ketika pakem tersebut sudah dibikin, sudah dibuat, mereka punya chemistry dan bisa mengeksploitasi lini pertahanan lawan, bisa bermain lebih tajam lagi dalam menusuk. Jadi dari 3 pertandingan yang sudah dilewati kan bongkar pasang terus di lini depan ya. Ini artinya belum punya pakem yang pas. Semoga di pertandingan berikutnya dan berikutnya lagi sudah punya pakem yang pas yang bisa membongkar pertahanan lawan ketika mereka mencoba untuk melakukan serangan, ketika mereka punya dominasi permainan. Nah, itu mungkin sedikit ulasan pertandingan tadi. Persipura Jayapura kalah 2-3 dari Kendal Tornado. Persipura 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Ini membuat Persipura Jayapura punya banyak PR untuk pekan-pekan berikutnya setelah mereka di musim ini punya pemain bintang, punya pemain potensial, dan sangat serius untuk menatap Liga 1 atau BRI Super League musim depan. Tentunya harus segera dibenahi oleh Coach Ricardo Salampesi dan juga jajarannya, karena publik Jayapura dan pecinta Persipura di seluruh Papua dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia ini berharap Persipura Jayapura itu bisa kembali menjadi tim yang kuat seperti mungkin era 2005, 2008, 2011 dan era-era ISL lah. Banyak mentor di Persipura, ada Kakak Tipa, ada kemudian Ian Luis Cabes, Boa Solosa, Fernando Pahabol, yang Ruben Sanadi yang statusnya masih menjadi pemain, itu bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda untuk bisa lebih berkembang lagi.
perjuangan yang tidak mudah menghadapi Kendal Tornado, yang mana Kendal Tornado adalah tim promosi dengan persiapan yang sangat matang di musim ini. Mereka mendatangkan Patrick Cruz yang bermain sangat luar biasa. Dia tuh pernah bermain di Liga Indonesia ketika 2015 ketika membela Mitra Kukar. Kemudian mereka punya Kus Hedi Haryudo, di belakang mereka punya Agung Pras. Ini adalah pemain-pemain yang berpengalaman. Bahkan di tengah pun ada Taufik Febrianto yang menjadi breaker, yang menjadi pemutus serangan Persipura. Ini tampil luar biasa Taufik Febrianto. Mereka Kendal Tornado bermain efektif, bermain dengan skema serangan balik, defense counter, dan strategi itu mereka berhasil. Kemudian Kendal Tornado menurut saya cukup pintar dalam memanfaatkan momen. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ketika Persipura melakukan kesalahan, mereka bisa mengeksekusi dengan sebuah gol. Oke, itu dia mungkin sedikit ulasan Persipura Jayapura menghadapi Kendal Tornado di pekan ketiga Championship Pegadaian musim 2025-2026. Salam sehat selalu, semoga teman-teman terus mendukung tim kebanggaan kalian dalam kondisi apapun. Sekalipun kalah harus tetap didukung. Terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman ya tadi yang sudah mendukung saya di live commentary. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya.